Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan fi ayatil ukhra, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ya, ayat ini jelas bahwa maksud dan tujuan Allah ya mengumpulkan kita ya, pasangan bersama pasangan kita ya, tujuannya adalah ini, untuk menjadikan keluarga itu sakinah. Ya, di keluarga itu adanya ketenangan. Kemudian mawadah ya, adanya cinta kasih ya, dan warohmah, kasih sayang Allah. Tentunya bukan hanya ya ketenangan, cinta kasih sesama kita saja, tapi di situ adalah mawaddah, warohmah, kemudian sakinah, itu atas naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, sehingga betul tercipta keluarga ataupun baiti jannati ya. Baik, mungkin nanti ada sambutan dulu nih dari Bapak Ketua Pelaksana kegiatan ini yang luar biasa ya, sebelum nanti Ustaz Nuruddin masuk juga ya. Dan alhamdulillah berkat beliau dan timnya ini juga terima kasih kepada seluruh tim Rehabati Bandung yang sudah berjibaku ya, bekerja keras untuk mengumpulkan Bapak Ibu sekalian ya. Baik, bismillah. Tidak banyak ya yang bisa saya sampaikan di sini, dan mungkin karena waktu terbatas juga. Sambil sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Dan secara detailnya saya jelaskan, dideskripsikan seperti ini, bahwasanya kami Rehabati Bandung mewakili Rehabati Foundation yang merupakan sebuah lembaga sosial dakwah yang bergerak di bidang pelatihan tazkiyatun nafs dan terapi Al-Quran atau ruqyah syariah, ingin mengimplementasikan sabda Nabi di atas yang tadi saya sebutkan, mencoba diterapkan dengan apa yang sedang kami bangun oleh Rehabati Pusat, yaitu proses pembangunan Islamic Center Rehabati sebagai pusat penanganan gangguan jin, sihir, dan kecanduan narkoba terbesar se-Asia Tenggara. Dan alhamdulillah pembangunan itu sudah mulai berjalan ya di Rehabati Pusat itu. Dan dalam penerapannya, Rehabati Bandung memiliki cita-cita untuk membangun Islamic Center Rehabati Bandung sebagai salah satu sarana pendidikan dan kesehatan gratis. Itu salah satu spirit saya ingin mengadakan event ini ya, diantaranya itu. Rehabati Bandung memiliki cita-cita untuk membangun Islamic Center Rehabati Bandung sebagai sebuah sarana pendidikan dan kesehatan gratis. Akan tetapi ternyata setelah dilihat dari visi misi yang sesungguhnya kami ingin capai adalah ingin membangun Rehabati membangun sebuah sarana pendidikan dan kesehatan gratis, dan itu sudah Allah kasih sebelum event ini terselenggara, dan kami hilaf dan kami lupa bersyukur. Yang kami fokuskan hanya event ini harus sukses dan seterusnya. Padahal Allah sudah hadirkan apa yang menjadi tujuan kami dalam menyelenggarakan event ini. Nah, poinnya seperti itu. Mudah-mudahan bisa menjadi sedikit banyak motivasi ketika hari ini mungkin kita banyak menemukan hal-hal yang sifatnya tidak nyaman, hal-hal yang sifatnya banyak kekecewaan yang kita rasakan dan seterusnya, atau bahkan mungkin yang sakit yang tak kunjung sembuh, masalah-masalah di dalam rumah tangga yang tak kunjung usai, ada lagi dan seterusnya. Tapi yakinlah ketika kita memiliki sebuah cita-cita besar dan kita berupaya untuk meraih itu, dan insya Allah pasti aku yakin Allah akan memberikan apa yang kita
cita-citakan tersebut. Walaupun di dalam prosesnya kita banyak menemukan kekecewaan, kegagalan, tidak jadi, bangkrut dan sebagainya, tapi yakinlah pasti selesai. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat menikmati sajian dari kami. Demikian ya. Mungkin untuk mempersingkat waktu karena Ustadz Nai saya lihat sudah hadir juga di tempat ini, masya Allah. Itu saja mungkin ya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua. Ya, itu saja mungkin. Selanjutnya tidak berpanjang-panjang kata lagi. Ya, kita langsung saja masuk ke sesi pertama, materi yang akan langsung disampaikan oleh Ustadz Nuruddin Al-Indonesi. Ya. Mohon disimak dengan seksama. Ya, mohon disimak dengan baik. Insyaallah ini sangat bermanfaat. Mudah-mudahan ini menjadi bekal ilmu bagi kita semua dan Allah turunkan rezeki pemahaman pada pagi hari sampai dengan siang hari nanti. Tafadhol Mas Quran kepada Ustaz Nurdin untuk menyampaikan materinya. Bismillah walhamdulillah assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Innallahu kana aliman hakimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmu salihah. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang maha luas dan kekal kasih sayangnya, Zat yang telah menurunkan sakinah, ketenangan di dalam dada kaum muslimin dengan hadirnya iman di dalam ruang hati kita dan juga Islam yang diturunkan ke permukaan bumi ini. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah Ta'ala limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga dan keturunannya, serta sahabat, sahabiah, tabi'in, tabi'ah, tabi'in, tabi'ah, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah kaum muslimin, hadirin sekalian, hamba-hamba Allah yang dimuliakan. Pagi ini kita berada di penghujung Sya'ban ya. Di penghujung bulan Sya'ban, bulan yang diberkahi. Rasulullah SAW mendoakan kedua bulan ini, bulan Sya'ban dan bulan sebelumnya, bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Rasulullah SAW berdoa dalam sabdanya, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban wa balikna Ramadan, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Semoga hamba Allah yang dimuliakan, pernahkah mendengar satu kisah ya tentang singgasana iblis? Ya. Iblis itu memiliki singgasana di tengah laut, di atas lautan kata Nabi. Dan kemudian di pagi hari dia menyebarkan seluruh pasukannya untuk menggoda manusia, menyebar visi misi yang besar. Visinya tentu bukan membunuh manusia ya, tetapi membawa seluruh manusia ke dalam neraka. Ya, hamba Allah yang muliakan. Dan kemudian di sore hari mereka langsung mengecek ya keberhasilan para bala tentaranya ini ya. Dan kemudian iblis memanggil satu persatu tentang apa yang telah mereka lakukan. Ada yang mengatakan saya telah membuat orang ini ya berzina. Iblis mengatakan oh belum. Adakah yang lebih hebat lagi? Saya telah membuat orang ini melakukan ini dan itu. Dan kemudian ada satu setan yang mengatakan saya telah berhasil menceraikan satu pasang manusia yang saling mencintai. Dan iblis mengatakan mana tadi? Coba kemari-kemari. Dan iblis mengatakan bagus. Iblis mengelusnya dan dalam satu riwayat lain memberikan mahkotanya duduk di singgasananya. Masya Allah, hamba Allah yang muliakan ya, luar biasa sekali. Kenapa? Karena ketika manusia itu menikah, ya
nanti ada kemungkinan turunnya, ya, hadirnya anak yang soleh, yang itu akan melanjutkan, ya, penyembahan, ya, akan melanjutkan peribadatan seseorang kepada Robnya. Kita tahu ya, Rasulullah SAW bersabda ketika ruh itu berpisah dari jasad, maka terlepas seluruh urusan, ya, terlepas seluruh urusan, kecuali 3 hal. Yang pertama apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah sadaqatun jariyah. Ilmu yang bermanfaat itu contohnya, saya bicara-bicara nih panjang lebar, ya, kemudian pulang ke rumah Bapak Ibu damai, ya, setelah damai lalu masuk kamar dan besoknya punya anak gitu ya. Ya, besok lusanya maksudnya punya anak yang soleh. Nah, itu adalah ilmu yang bermanfaat gitu ya. Lalu anaknya menjadi ulama misalkan, maka itu akan menjadi jariyah bagi saya, bagi tim di sini, ya. Seseorang mengajarkan ruqyah sampai rumah dipraktekkan, lalu kemudian dia terangkat dari sihir. Lalu kemudian diajarkan lagi kepada kaum muslimin yang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu duduk di sini membawa catatan, mencatat sesuatu sampai ke rumah kemudian mengaplikasikannya. Muncul cita-cita dari ibu, aduh saya harus sederhanakan cita-cita nih kayaknya. Belum ada goal untuk jadi wanita solihah nih selama ini. Maka ibu kemudian berproses belajar dan menjadi wanita solihah. Maka itu adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, hamba Allah adalah shadaqatun jariyah, ya. Membangun masjid, menanam sumur, ya, menggali sumur, mengalirkan air, kemudian menanam kurma, membagikan mushaf Al-Quran, ya, dan tadi punya anak soleh, ya, dan juga memiliki ilmu yang bernilai jariyah. Ini adalah hal yang akan membuat usia amal seseorang itu lebih baik daripada usia umurnya di dunia ini. Ya, maka ikhwas sekalian, ketika seseorang wafat, terputuslah seluruh urusan, ya. Maka ketika dia memiliki anak yang soleh, dia akan melanjutkan, ya, akan melanjutkan amal soleh yang dilakukan oleh orang tuanya. Misalkan seorang ibu yang pandai membaca Al-Quran mengajari anaknya Al-Fatihah. Setiap hari anak itu membaca surah Al-Fatihah 17 kali sehari, ya. Dan itu terus mengalirkan pahala kepada ibu. Nah, maka ikhwas sekalian, setan itu menggoda manusia, ya, pertama agar apa? Agar tidak nikah sebenarnya. Ya. Maka lahirlah Jonas, ya. Lahirlah jomblo-jomblo menahun. Jomblo ngenes Jonas itu. Ya. Kenapa? Dibuat was-was, dibuat ragu agar dia tidak menikah. Nanti setelah menikah hamba Allah, dibuat agar dia tidak punya keturunan. Ya, maka muncullah problematika di rahim, ya, pendarahan, keguguran, kemandulan, kista, miom. Saya saksikan, ya, 10 tahun terakhir ini, subhanallah, nyata sekali. Setiap gangguan pada rahim itu adalah nyata gangguan setan, begitu ya. Gangguan pada reproduksi, karena iblis tidak menginginkan manusia ini beranak pinak. Iblis menginginkan manusia ini punah. Syekh Wahid Abdul Sambali mengatakan, seandainya tidak ada para malaikat yang diutus Allah Ta'ala untuk menjaga manusia, niscaya manusia sudah punah oleh hasadnya setan, ya. Tahu janjinya iblis, ya, menghancurkan seluruh manusia. Nah, hamba Allah yang muliakan, ketika dia tidak punya keturunan dan masih bersatu, maka setan ingin terus melancarkan permusuhannya sampai manusia itu berpisah, ya, diceraikan, ya, diceraikan, lalu kemudian menjadi depresi, ya, lalu kemudian menjadi hancurlah laki-laki itu, ya. Subhanallah, ini luar biasa sekali. Dan makanya iblis memberikan penghargaan kepada siapa? Kepada setan, ya, yang berhasil menceraikan sepasang suami istri. Alhamdulillah dulu dong. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Belum cerai. Alhamdulillah, hari ini, ya, istri masih ada di samping. Duduknya unik, ya, sekarang. Ini pertama direhabati, ya. Duduknya bersampingan gitu, ya. Masya Allah. Alhamdulillah, ibu juga
suami masih di samping, bapak juga alhamdulillah istri masih di samping. Ustadz nggak tahu, memang kelihatannya kami berdua tetapi hati kami jauh Ustadz. Ya alhamdulillah dulu ya, jasadnya masih dekat. Ya mudah-mudahan pulang nanti hatinya juga dekat, begitu ya. Masya Allah, hamba Allah yang muliakan. Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hamdalah itu lebih besar daripada dunia dan isinya. Saya tadi dikasih secangkir kopi. Alhamdulillah. Kopinya masih ada di belakang. Nanti sebentar lagi diambil oleh waiter ya, dibersihkan, dicuci, hilanglah sejarahnya itu. Hilanglah kopinya, tinggallah sejarahnya. Dan nanti sejarahnya pun akan hilang. Ya mungkin Abi Edi akan lupa ya pernah nemenin saya ngopi di situ, di sudut itu. Tetapi hamdalahnya akan abadi. Hotel ini pun akan hancur, Allah ya. Tetapi hamdalahnya akan abadi. Pernah nggak Anda diberikan sesuatu oleh seseorang lalu Anda mengatakan alhamdulillah ya Allah, ini adalah yang dicita-citakan ya. Nanti yang diberikan itu akan hancur, tetapi hamdalahnya akan abadi. Maka mari ucapkan hamdalah yang pertama ya. Alhamdulillah. Ya. Tidak ada rumah tangga yang tanpa masalah. Kalau bahasa Sundanya apa? Piring pakai trok jeung piring deui. Ya nggak mungkin piring itu pakai trok dengan dengan gelas mungkin. Tetanggaan ya. Setiap rumah tangga pasti ada masalah. Nah, hamba Allah yang dimuliakan, mungkin kita ketika kita masih remaja mendambakan sebuah rumah tangga itu romantis, penuh canda, kasih sayang, ya, tamasya berdua kemana-mana, yaitu halusinasi, ya kan? Pada kita akan mendapati rumah tangga itu adalah ujian, ya. Rumah tangga adalah sebuah ujian. Ya. Seorang wanita mungkin mendambakan pada awalnya, ya, laki-laki yang berotot, laki-laki yang gagah, tampan. Ketika setelah menikah, dia akan menemukan bahwa laki-laki yang baik itu adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Ya kan? Bukan yang kaya, bukan yang berharta, bukan yang berotot ya, tetapi yang besar tanggung jawabnya. Kelak di akhirat, wanita itu akan menemukan bahwa lelaki yang baik itu adalah lelaki yang agamanya baik. Ya, ini adalah pandangan seseorang di masa muda, di masa dia matang, itu berbeda-beda, ya. Jangan pernah memandang bahwa rumah tangga itu tidak pernah ada masalah, ya. Namun yang perlu kita ketahui dan kita telah saksikan bahwa setiap masalah itu akan mereda dan kemudian kita memetik hikmahnya. Ada hikmah yang lebih besar daripada masalah itu sendiri. Pernah merasakan itu nggak? Ya. Dari sebuah masalah kemudian kita melihat ibrohnya yang besar. Begitu ya. Ketika kita berakad, ya, ketika kita memulai rumah tangga, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin sekian-sekian, ya. Lalu kemudian saksi-saksi mengatakan sah, ya. Maka sejak itu dimulailah sebuah sinergi, ya, sebuah kerjasama antara suami dan istri untuk memulai pelayaran, ya. Memulai pelayaran, ya. Menuju kemana ini pelayaran ini? Menuju ke sebuah pulau keabadian, ya. Kita menuju ke sebuah persinggahan yang hakiki. Kita menyeberangi lautan samudra ujian menuju negeri yang abadi, yaitu negeri akhirat yang luas dan kekal. Dan kita tentunya memerlukan persiapan-persiapan. Tidak langsung berenang begitu aja kan, ya. Kita membangun perahu kita mengumpulkan kayu-kayu, kita membangun tali, ya, dan kita bersepakat kita akan mengarungi samudra kehidupan yang panjang ini. Dan sebagaimana pantai di awalan itu memang indah, ya kan? Kita mendengar suara anak-anak, kita mendengar canda tawa, kita melihat ikan-ikan kecil, kita melihat terumbu karang, ya. Kemudian lautan yang damai, ya, semilir angin nyiur melambai. Kemudian lautan yang berwarna biru hijau, ya. Tetapi ketika kita sampai di tengah lautan, apa yang akan kita lihat, ya?
itu semua menghilang pelan-pelan. Ya, itu semua menghilang pelan-pelan. Pantai yang indah itu telah kita tinggalkan, ya. Bulan-bulan pertama, malam-malam pertama, bulan-bulan pertama, tahun pertama dan kedua, ya. Mulailah di situ nampak sifat asli pasangan kita. Ya, taringnya mulai muncul. Ya, tanduknya mulai kelihatan bagaimana dia marah, bagaimana dia menyelesaikan masalah, ya. Bagaimana ketika dia dalam keadaan tertekan, ya. Badai kemudian datang. Ya, apa yang harus kita yakini? Ya, badai itu pasti kembali ke lautan. Ya, maka jika menginginkan rumah tangga yang ideal, ya, tidak ada pertengkaran, itu hanya akan terjadi di mana? Di surga nanti. Ya, dan di dunia ini adalah tempatnya ujian. Ya, rumah tangga Nabi SAW, rumah tangga para sahabat, ya, itu pun diterpa dengan badai, ya, diterpa dengan ujian maksudnya. Jangankan rumah tangga kita orang biasa, rumah tangga Nabi dan para sahabat juga ditimpa ujian. Apa? Ada perselisihan, ya, adanya kecemburuan antar istri, ya, kemudian adanya apalagi Allah melihatkan, ya, kekurangan nafkah, ya. Tetapi mereka menjadikan Allah sebagai solusinya, ya. Di sini, ya, iwas sekalian, maka pertanyaannya, sudahkah ritme kehidupan kita selaras dengan syariat Islam? Ya, kalau nikahnya kan secara Islami, ya. Nah, di rumahnya sudah Islami belum nih? Begitu, ya. Hamba Allah yang muliakan. Maka kalau ternyata belum ada warna syariat Islam di rumah, jangan harapkan ruqyah itu bisa langsung menjadi solusi untuk kita, ya. Karena kita memerlukan Allah Ta'ala yang menurunkan sakinah ke dalam dada kita, ya. Ifadillah yahfadka, ya, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjaga dirimu, ya. Jika kita mengingat Allah di masa kita senang, maka Allah akan mengingat kita di masa kita susah dan sempit, ya. Ketahuilah sesungguhnya sesuatu yang ditakdirkan tidak akan mengenai diri kita, maka itu tidak akan pernah terjadi. Dan sesuatu yang ditakdirkan akan mengenai kita pasti akan terjadi. Ya, ini tentang iman, ya. Ketahuilah sesungguhnya dengan kesabaran akan datang pertolongan. Jadi hamba Allah yang muliakan, ya, kita akan lihat bagaimana rumah tangga Nabi SAW dan para sahabatnya, ya. Selanjutnya, Pak Syam. Ada perselisihan di antara keluarga, itu adalah hal yang wajar, ya. Yang pertama, perselisihan itu hamba Allah yang muliakan, ya, disebabkan oleh distorsi yang dilakukan oleh setan. Setan ingin membuat seseorang itu tidak bahagia, ya. Jangankan bersama istrinya, ya. Siang setan menggoda dengan penyakit, malam hari setan menggoda dengan mimpi buruk, ya. Setan tidak ingin membiarkan kita istirahat tenang, ya, dalam iman dan Islam kita, ya. Ada kita kenal namanya sihir tafrik, ya, yaitu sihir yang memisahkan suami dan istri, ya. Setan menginginkan perceraian, ya, dan permusuhan, ya. Dan apa yang terjadi ketika terjadi perselisihan, hamba Allah yang muliakan, ya. Pertama, ya, salah satu harus mengalah, ya, untuk menjaga keutuhan rumah tangga, ya. Jadi mengalah untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu keutuhan rumah tangga. Makanya kalau sedang bertengkar itu baiknya jangan keluar rumah, kan begitu, ya. Nah, bahkan kalau cerai pun, jatuh talak pun, jangan pisah rumah dulu, ya, agar nanti ketika hujan rintik-rintik dan menjadi deras, ya, kita bisa berdamai kembali dan rujuk, ya. Ketika suami istri itu berhubungan, suami istri yang bercerai itu kemudian berhubungan badan lagi, maka itu terjadi rujuk lagi, begitu, ya. Kita mengalah demi kebaikan yang lebih besar, dan kemudian menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai solusinya. Banyak kisah-kisah indah, ya, banyak sekali, ya. Setelah kita gali, ya, ternyata hadis-hadis yang berhubungan dengan keadaan rumah tangga seseorang itu. Dan mulai buat satu kesepakatan. Yang minta maaf yang menang. Nah, kalau Bapak Ibu bertengkar, siapa dulu yang minta maaf biasanya? Nah, ya. Biasanya siapa dulu? Coba. Udah lupa, ya? Kapan ya terakhir kali bertengkar? Atau masih bertengkar, ya? Nanti sambil kopi break duluan, ya. Siapa yang minta maaf? Nah, itu yang menang.
Ibu jangan dibiarkan, ditulis ya, dicatat, yang minta maaf yang menang gitu ya. Baik. Kenapa? Karena nggak boleh marah dalam lebih daripada 3 hari. Saya jadikan itu prinsip di rumah. Kalau marah boleh ya, tapi nggak boleh lebih dari 3 hari. Hari kedua itu sudah mulai merencanakan gimana nih caranya. Gitu caranya ya. Begitu Pak. Makanya kalau bertengkar jangan pulang ya, Ibu ya. Meskipun deket nih dari Bandung ke Soreang, bisa naik angkot misalkan ya. Jangan ya. Tetap di rumah ya, bertahan di rumah ya. Dan kemudian biasanya kalau habis bertengkar ada malam pertama lagi, betul apa enggak sih? Oh, nggak pernah bertengkar ini Pak Syam. Ya. Ya. Jadi setelah ada perang itu, perdamaiannya itu harus indah lagi. Biasanya lebih indah daripada yang pertama ya. Selanjutnya Pak Syam. Poinnya apa tadi ya? Yang menang yang minta maaf. Ayo next ya. Terus kemudian hadirkan kejujuran ya kan di rumah. Gimana ya caranya? Ibu suaminya masih pakai password apa tidak HP-nya? Oh, sama istri saya juga Ustaz pakai password. Kenapa pakai password? Berarti ada rahasia. Boleh dicek satu-satu, kayaknya di password semua ya. Subhanallah, ini hamba yang muliakan. Kejujuran adalah sumber keberkahan. Ya, memang haram bagi istri tentunya ya mengecek dompet suami, itu nggak boleh. Mengecek handphone suaminya itu adalah sebuah hal yang diharamkan, sebuah hal yang keluar dari azab. Karena ada hal yang lebih besar bagi seorang wanita selain mengurusi urusan HP suaminya, sebenarnya anaknya, ya edukasinya dan lainnya. Tapi ketika suami pasang password, artinya di situ menyimpan sebuah rahasia. Biasanya kebohongan itu kebohongan itulah yang menimbulkan kegelisahan. Dari sebuah penelitian ya, ada seorang dokter muslim, dia meneliti di tempat ICU Pak ya. Tahu ICU ya? Di tempat scan tubuh manusia, dan dia menemukan bahwa orang-orang yang menyimpan kebohongan ya, struktur otaknya itu lebih semerawut daripada orang yang tidak menyimpan kebohongan. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillah ya, passwordnya dibuka berarti ya. Ya. Udah 2 poin ya. Ya, berikutnya hamba Allah yang muliakan. Berikutnya Pak Syam. Ada hal yang wajib dihindari ya ketika terjadi konflik ya. Ketika terjadi apa? Pertengkaran antara suami istri. Ya, kalau pertengkaran kan nggak bisa dihindari. Tapi saat pertengkaran ada hal-hal yang perlu kita hindari. Yang pertama, Ikhwan, jangan memukul. Gitu ya. Jangan memukul. Yang kedua, jangan mencaci maki. Ketiga, jangan buka aib. Baik. 3 poin ya. Kita bahas selanjutnya. Ya, Selen. Ya, mari kita lihat ya. Adakah KDRT di dalam Islam? Mungkin ada seseorang yang menjadikan dalil daripada ayat ini untuk memukul ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an yang artinya ya, wanita yang kamu khawatirkan tidak tunduk, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka ya, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ini adalah Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Ya, para sahabat ini langsung bertanya kepada Nabi SAW ya tentang makna pukulan di sini seperti apa. Ya, boleh yang muliakan. Ya, kita selanjutnya Pak Syam. Yang pertama, Nabi SAW langsung menjelaskan dalam Sahih Muslim ya, nomor 1218 ya di sini. Jika istri kalian melakukan pelanggaran, ya, maka pukullah dia dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Ya, pukulan yang tidak melukai. Pukulan yang tidak menyebabkan memar, bekas, darah, ya, jiwa sekalian. Dan juga tidak memukul di kepala dan di wajah, begitu ya. Ini kepada siapa ini? Pada laki-laki ya, pada laki-laki. Jadi tidak boleh ketika pun terjadi pertengkaran sampai baku hantam antara suami dan istri, apalagi bawa alat begitu ya. Nah,
Ada nggak yang begitu? Ada ya, saya tangani Iwan sampai seorang istri nih. Ketika marah Ustaz, istri saya itu dia mengacungkan pisau ke saya Ustaz. Oh subhanallah, kalau itu bukan bertengkar, itu adalah kerasukan. Ya ternyata istrinya psikopat, ya, diagnosanya psikopat itu. Padahal dia kerasukan setan. Memang ibu sekalian, bapak ibu sekalian, ada pada seorang wanita ketika dia marah itu dia teringat pisau yang paling tajam di dapur, gitu ya. Diingatkan oleh setan, saatnya membunuh, saatnya sekarang, saatnya yang tepat. Ini adalah gangguan setan. Baik ya, selanjutnya Pak Syam. Nah, selanjutnya ya, pukulan yang dimaksud adalah pukulan yang mesra ya, dalam An-Nisa ayat 34 tadi ya. Ya, di sini disampaikan oleh Imam Bukhari ya dalam tafsir surah An-Nisa tersebut ya. Atta bin Abi Rabah pernah bertanya kepada Ibnu Abbas ya. Saya pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, apakah maksud pukulan yang tidak menyakitkan? Beliau menjawab, pukulan dengan kayu siwa ya, sikat gigi atau semacamnya. Ya. Pukulan yang siwa itu bagaimana sih, Pak? Oh, kalau gitu boleh sama rotan, Ustaz. Oh, beda ya. Rotan sama kayu siwa beda ya. Kayu siwa itu ujungnya halus dan nggak panjang kan kayu siwa itu ya. Segini ya. Jadi pukulan yang mendidik begitu ya. Pukulan yang mendidik, karena tujuan pukulan itu adalah bukan untuk menyakiti tetapi untuk mendidik ya. Rasulullah SAW bersabda ya, orang yang hebat itu bukanlah orang yang sering menang dalam perkelahian ya, namun orang hebat adalah orang yang bisa menahan emosinya ketika marah ya. Jadi memang kita sebagai laki-laki itu ya ditakdirkan begitu Pak, harus lebih banyak menelan marah itu dan menyimpannya ya, tapi jangan diledakkan kemudian hari ya. Laki-laki yang hebat itu kata Nabi bukan yang menang gulat ya, tetapi yang mampu melawan emosinya ya. Dan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata ya, Rasulullah SAW tidak pernah memukul wanita maupun budak dengan tangan beliau. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu sahabat dekat Nabi SAW, itu adalah budaknya Nabi SAW, pembantunya Nabi SAW, 8 tahun bersama Nabi SAW. Dan beliau mengatakan, Nabi, aku tidak pernah mendapati Nabi marah. Dan istri beliau SAW, Aisyah radhiyallahu anha ya, beliau mengatakan, aku tidak pernah melihat Nabi memukul wanita maupun budaknya sedikit pun dengan tangan beliau, padahal beliau berjihad. Maksudnya berjihad di sini, beliau itu berperang. Bapak Ibu, ada berapa perang yang diikuti Nabi SAW? Lebih dari 40 peperangan. Padahal perintah jihad turun kapan? Saat usia beliau 54-an ya, 54 55. Jadi dari 55 ke 63 selama 8 tahun itu ada 40 peperangan yang beliau ikuti. Jadi beliau ini gagah gitu maksudnya, tetapi nggak mukul istri gitu. Nggak mukul wanita, nggak mukul anak-anak. Barakallahu fik ya. Selanjutnya sekarang kita akan belajar dari keluarga Ali radhiyallahu an dan Fatimah radhiyallahu anha ya. Sayyidina Ali dan Fatimah Az-Zahra ini adalah sebuah simbol kisah cinta di dalam Islam yang romantis ya, kalau kita gali lebih dalam lagi ya. Tetapi di dalam rumah tangga beliau pun ada ya ketika terjadi bukan pertengkaran ya, namanya apa? Ketika terjadi gelombang begitu ya. Dan ini diketahui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Suatu ketika Nabi SAW berkunjung kepada rumahnya Aisyah radhiyallahu anha dan dia menemukan bahwa Ali tidak di rumah, dan kemudian Nabi bertanya, di manakah suami engkau? Dan kemudian Fatimah mengatakan dia tidak tidur di rumah. Dan kemudian Nabi mencarinya ya, bertanya kepada sahabatnya, dan dia menemukan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu sedang tidur di masjid dengan keadaan bajunya terbuka dan ada debu di perutnya. Maka Nabi SAW menyentuhnya dan mengatakan, kum ya, bangunlah wahai Abu Turab, bangunlah wahai Abu Turab ya. Dan ini artinya apa? Mertua tidak marah kepada menantunya yang telah menyakiti mungkin ya putrinya dalam artian. Jadi
kaidahnya Iwan, ketika kita bertengkar dengan pasangan kita, maka kita jangan bicara kepada ayah ibu kita, tetapi bicaralah dengan mertua, gitu ya. Begitupun ketika istri kita bertengkar, jangan bicara dia dengan ayahnya, bicaralah dengan mertua kita. Akhirnya akan terjadi perdamaian. Kalau kita bertengkar lalu bicara kepada ayah kita, maka ayah kita akan menyuruh kita untuk ya sudah ceraikan saja, kan begitu ya. Nah, ini adalah salah satu hal yang perlu kita lihat ya. Selanjutnya ya, hindari caci maki ya. Allah tidak menyukai ucapan buruk ya, caci maki yang diucapkan dengan terus terang, kecuali oleh orang yang dianiaya. Jadi di dalam Islam, caci maki itu boleh dilakukan ya, kata-kata kotor itu boleh dilakukan hanya oleh orang yang dianiaya. Misalkan seseorang itu ditangkap ya, sebuah tawanan dalam perang, seorang itu ditangkap, lalu disiksa dia oleh alat, lalu tangannya diikat. Kemudian orang itu tidak bisa melawan kecuali dengan mulutnya ya, untuk menyakiti pelaku yang menyakitinya. Ya, Masya Allah ya, contoh ada seorang ulama ditangkap di negeri ini, lalu dipenjarakan. Maka keluarlah sebuah pernyataan yang sangat indah. Beliau mengatakan, silahkan engkau urusi aku di dunia ini, tapi aku akan urus engkau di akhirat nanti. Silahkan kamu tentukan nasibku di muka bumi ini, tapi kelak di akhirat aku akan ikut menentukan nasibmu di dalam neraka. Oh, Masya Allah, itu luar biasa sekali ya. Jadi caci maki di sini adalah boleh bagi orang yang dianiaya dan tidak bisa melawan, tujuannya untuk membela diri dan menyakiti jiwa orang yang menyakiti kita secara fisik, begitu ya. Ini di dalam Islam, masih dalam Quran surah An-Nisa ya. Dan ibu sekalian, maka caci maki di luar itu tidak boleh begitu. Ya, apalagi mencaci maki istri kita, gitu ya, ataupun mencaci maki suami kita. Baik. Ya. Lalu jangan bawa nama orang tua, gitu kan. Kalau kita lagi marah dan lepas kontrol ya. Ya, ini catatan-catatan ikhwas kalian, menjadi nasihat untuk kita semuanya tentunya ya, untuk saya pribadi juga. Ketika kita marah biasanya karena nggak puas kita mencaci kesalahannya, kita juga ikut mencaci orang tua istri kita, orang tua suami kita. Kenapa alasannya Anda boleh mencaci orang tuanya? Selain memang dilarang untuk mencaci seorang mukmin ya, sekalian, mencaci orang tua pasangan kita itu sama dengan mencaci dirinya, bahkan lebih dalam lagi sakitnya, begitu ya. Dan kemudian Rasulullah SAW di sini ya, janganlah kamu ucapkan kalimat yang menjelekkan dia. Ya, menjelekkan dia ini maksudnya adalah menghina istri kita ataupun orang tuanya. Dan juga jangan doakan keburukan untuknya. Maksudnya seperti ini, laknatullah alaihi gitu ya. Wanita-wanita laknat misalkan gitu ya. Penghuni neraka jahanam misalkan. Itu kan nggak boleh ya. Nggak boleh kita mendoakan keburukan untuk pasangan kita ketika kita marah ya. Selanjutnya Ustaz Cam. Oh ya. Larangan mencaci seorang mukmin ini ada di dalam Islam. Ya, jadi jangankan mencaci istri ataupun suami ya, apalagi orang tuanya, mencaci seorang mukmin itu adalah hal yang dilarang di dalam Islam. Termasuk dosa besar, Pak ya. Termasuk 70 dosa besar dalam kitab Al-Kabair karangan Imam Az-Zahabi. Termasuk dosa besar adalah mencaci seorang mukmin. Muslim itu beda dengan mukmin ya. Mukmin ini orang yang beriman. Bapak Ibu pernah melihat istrinya mengangkat tangannya begini sendirian? Pernah melihat gitu? Atau ibu pernah melihat suaminya sedang berdoa begitu? Nah, berdoa adalah ciri seorang mukmin, gitu ya. Karena kita tidak akan berdoa
ya, tanpa iman. Maka kalau Bapak Ibu melihat temannya, kawannya di masjid lagi berdoa begini, ya, pegang dia. Dia adalah seorang beriman, ya. Jangan hianati dia, ya. Dekati dia, bersahabatlah dengan dia. Mudah-mudahan sampai surga. Karena itu adalah orang-orang beriman. Dan jangan caci maki dia, gitu ya. Allah Taala di sini dalam Quran surah Al-Ahzab, ya, berfirman yang artinya orang-orang yang mengikuti orang-orang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Jadi Imam Adz-Dzahabi itu menerangkan bahwa dosa besar itu adalah dosa yang disebutkan oleh Al-Quran. Jadi ketika sesuatu disebutkan oleh Al-Quran dosa, artinya itu dosa besar. Atau dosa yang oleh Nabi SAW ditentukan hukumannya, ya, dijelaskan hukumannya, artinya itu adalah dosa. Ya, termasuk juga dosa besar, dosa kecil yang yang istiqomah, itu juga akan jadi dosa besar. Atau satu dosa yang dia tahu lalu masih dia lakukan, itu akan menjadi hukumnya berubah menjadi dosa besar. Baik, selanjutnya Ustaz. Jaga aib keluarga, ya. Nabi SAW bersabda, janganlah kamu boikot istrimu kecuali di rumah. Jadi jangan ketika setelah bertengkar, ibu posting di media sosial. Bapak juga gitu, ya. Setelah bertengkar kemudian di mimbar-mimbar itu bercerita tentang tabiat istrinya yang buruk bersama kawan-kawannya mungkin. Ya, ini adalah termasuk dosa yang dilaknati, ya. Dosa yang disebutkan secara spesifik. Allah Ta'ala tidak akan melihat laki-laki yang tidak cemburu terhadap istrinya, ya. Dan juga Allah tidak akan melihat laki-laki yang, ya, bersemalam bersama istrinya lalu siangnya menceritakan kisah ranjangnya bersama kawan-kawannya. Jadi Allah telah sembunyikan aibnya lalu dia bukakan dengan mulutnya, begitu. Ya, ini larangan khusus, gitu ya, sekalian. Poin-poin khusus. Kita tidak boleh menebar luaskan aib kita kepada kaum muslimin, aib istri kita. Baik, saya punya kisah. Ini kita berbicara tentang keluarganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekalian, ini adalah hadis yang sangat menginspirasi saya sejak dulu sebelum punya istri. Jadi pernah suatu ketika Rasulullah SAW yang mendatangi rumah seorang istrinya dan kemudian ada istrinya yang lain mengantarkan sup, begitu ya. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha ini marah, cemburu, dan kemudian menyenggol tangan istrinya yang lain itu. Ya, kurang lebih begitu ya. Kemudian tumpahlah sup itu dan pecahlah piring. Maka kemudian Rasulullah SAW memunguti pecahan-pecahan piring itu dan makanannya, dan beliau mengatakan kepada anak-anak di sana, makanlah anak-anak, ibumu sedang marah. Jadi seperti itu, Pak. Jadi ketika ada piring yang pecah, jangan kemudian kita marah-marah karena piringnya pecah. Ketika anak kita memecahkan gelas, lihat lebih berharga mana anak kita atau gelas. Lebih mahal mana, Pak? Ibu perhatiin apa enggak nih? Kalau gelas, anak-anak mecahin gelas nih, yang ibu marahin apa itu? Gelasnya apa anaknya? Ya, ibu marah karena gelasnya pecah kan? Lebih berharga mana gelas atau jiwa anak kita? Nah, ini yang kadang lupa. Rasulullah SAW ketika terjadi kejadian tadi di rumah beliau, ya, maka beliau mengatakan, makanlah anak-anak, ibumu sedang cemburu, ibumu sedang marah. Jadi artinya kalau istri marah, kita yang kalem, begitu. Ini sayang tadi waktunya nggak cukup, saya nggak sempat ilustrasikan ya gambar-gambarnya. Tapi mudah-mudahan ilustrasi saya mewakili ya. Istri kita, Pak, tidak akan bisa marah lebih dari 5 menit kalau kita tidak marah. Begitu, Bu. Suami kita, Bu, tidak akan bisa bicara terus-menerus, ya, lebih dari 5 menit ketika kita kalem. Terjadi pertengkaran hebat itu ketika dua-duanya berbicara dan marah. Nah, ketika dua-duanya panas, maka terjadilah konsleting, begitu ya. Tapi ketika satu kalem, satu panas, maka yang panas ini akan malu sendiri. Coba praktekin deh, ya.
Nanti pertengkaran berikutnya ya, ketika suaminya marah nih, ibu diam aja perhatiin sambil senyum begitu. Ya, mampu berapa lama Bapak berbicara? Tidak akan bisa lebih dari 5 menit. Akan bosan sendiri. Marah-marah sendiri. Ya, barakallahu fiik. Selanjutnya ini kisah dari Anas ya. Selanjutnya Pak Syam. Ya. Nah, ini dari sisi lain. Kalau tadi sisi marahnya, ini lihat mana? Sisi keindahan, sisi kehidupan Nabi SAW ya. Rasulullah SAW ketika Aisyah ini sudah berhenti marahnya, maka dia mengatakan, istriku sesungguhnya aku tahu ketika engkau marah dan ketika engkau tidak marah. Kata Aisyah, bagaimana ya Rasulullah engkau tahu? Ya. Maka kemudian Nabi mengatakan, kalau engkau sedang marah, engkau mengatakan, ya, engkau mengatakan, wahai Tuhannya Ibrahim. Tapi ketika engkau sedang ridho, engkau mengatakan, wahai Tuhannya Muhammad. Dan kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, benar, wahai Rasulullah, sesungguhnya demi Allah, ya, aku hanya meninggalkan namamu ketika aku marah dan aku tidak meninggalkan yang lain. Bisa dipahami nggak, Pak lihat? Ya, luar biasa sekali. Jadi ketika poinnya apa? Poinnya apa? Ketika Aisyah marah itu dia hanya meninggalkan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ketika dia marah, dia mengatakan tidak, demi Tuhannya Ibrahim. Ya Allah Taala juga kan? Tapi ketika dia sedang marah, maka dia mengatakan, ketika dia sedang ridho, maka dia mengatakan tidak, demi Tuhannya Muhammad. Dan Aisyah lalu mengatakan, aku tidak meninggalkan yang lainnya kecuali namamu saja. Jadi menghindari namanya saja. Menghindari nyebut namanya Nabi Muhammad karena sedang marah. Artinya wajah tetap senyum. Ya kan? Pakaian tetap cantik. Semuanya tetap berjalan dengan baik kecuali tidak menyebut nama. Gitu. Luar biasa sekali hamba Allah. Dan ini makna yang lainnya, Rasulullah SAW itu mengetahui, mempelajari keadaan istri kita. Maka Bapak ketika istrinya lagi diam, itu kita harus menyapanya, ada apa. Gitu. Biasanya kalau lagi bertengkar, ditanya begitu, istrinya jawab nggak Pak? Biasanya nggak jawab kan? Istri kita itu bukan nggak dengar, ya, tetapi ingin ditanya lagi. Kita tanya lagi yang kedua, ada apa? Ya. Kalau dia belum menjawab, berarti dia ingin ditanya lagi, ya. Bisa dipeluk, ya kan? Ditanya lagi, ya. Nah, ya sekali seperti itu. Kita harus mempelajari keadaan, ya, riak-riak wajah istri kita. Baik, selanjutnya. Selanjutnya adalah adab, ya, antara suami dan istri. Nah, ya, ini adab antara suami dan istri juga perlu dipelajari, Bapak sekalian. Ya, bagaimana setelah mendengar materi ini? Apa kesimpulan yang didapat hamba Allah? Ya, setan itu akan menguat dengan apa? Dengan dosa yang ada pada jiwa ataupun jasad manusia. Ya, setan itu memiliki energi ketika pada diri manusia itu ada dosa. Gitu. Ya. Sekecil apapun, apalagi terjadi pertengkaran. Ya, suatu ketika saya menemukan seseorang yang diruqyah dan kerasukan, ya. Dan peruqyah itu kan suka nanya, dari mana kamu? Bagaimana cara kamu masuk? Ternyata dia mengatakan, saya sudah 2 bulan menunggu Ustaz. Dan akhirnya wanita ini bertengkar dengan iparnya. Maka dari situ dia bisa masuk. Di jin ini mungkin jin penyihir gitu ya. Udah dikirim dan nungguin depan rumah ini, pagi dia baca ayat kursi, sorenya baca ayat kursi, ya. Habis sholat baca ayat kursi, dawamul wudu, makanannya haram, tidak ada jimat, tidak melakukan kesyirikan. Jadi nggak ada celah untuk masuk begitu. Sampailah suatu ketika dia bertengkar dengan iparnya, bukan dengan suaminya. Di keluarga itu ada pertengkaran, maka setan
masuk. Maka kita lihat adab-adab di dalam rumah tangga ya. Ini juga akan membuat kita bisa melihat dari mana setan itu kemudian masuk dan membesar begitu ya. Barakallahu fiik ya. Lanjutkan. Ya. Ya. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik bagi keluarganya. Dan aku orang yang paling baik bagi keluargaku. Jadi Nabi SAW bersabda, laki-laki yang paling hebat itu, yang paling the best itu adalah laki-laki yang paling baik terhadap keluarganya. Dan aku, kata Nabi, adalah orang yang paling baik terhadap keluarga. Ini hati-hati menerjemahkan hadis ini ya. Ini juga dipakai Pak oleh orang-orang yang telah memiliki istri yang banyak. Dipakai juga. Boleh juga ya dalam meninterpretasikannya. Maksudnya cara berbuat baik kepada istri itu bukan berarti menikahi dia seorang dan tidak menikahi yang lain. Dalam perspektif yang lain ya. Tetapi di sini perspektif yang ingin saya bawa ke sini Bapak sekalian adalah tentang seorang sosok suami. Ketika dia baik kepada kawan-kawannya, ramah, nice, balabah, apa bahasa Indonesia ya Pak? Balabah. Dermawan ya, humble ya, hospitality, ramah gitu ya. Tapi saat ke rumah wajahnya garang, ya kan? Wajahnya tidak baik, perangainya kasar dan lain-lainnya. Maka itu seperti sebuah keadaan ya, di mana kita baik kepada orang-orang yang jauh tapi buruk kepada orang-orang yang dekat. Ini hanya akan terjadi ketika kebaikan itu palsu. Jadi begini maksudnya. Ketika kita baik kepada orang-orang yang jauh tetapi buruk kepada orang-orang yang dekat, artinya kebaikan kita kepada orang yang jauh itu ketika kita baik kepada orang-orang yang jauh tapi buruk di mata orang-orang yang dekat, artinya kebaikan kita di luar sana itu adalah palsu. Begini, postingannya baik, positif, lembut, penyayang, ditanya jawab, tetapi ketika bersama istri kita diam, kita tidak cair begitu ya. Itu artinya apa? Kebaikan tadi di media sosial adalah palsu, fake. Ya, buat apa kita hidup dalam dunia yang palsu? Ya, ini ya sekalian ya. Rasulullah SAW mengatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang baik bagi keluarganya. Dalam yang lainnya, ya sekalian, ya, Allah Ta'ala berfirman, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang baik, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya, dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Ya, Rasulullah SAW ya, bersabda, ya, ketahuilah bahwa kalian mempunyai hak atas wanita-wanita istri kalian, dan sesungguhnya wanita-wanita istri kalian mempunyai hak atas kalian. Jadi artinya dalam poin ini ya harus ada keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, dan ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya, dan ini bagian daripada adab di dalam rumah tangga ya. Berikutnya Pak Syam, hak-hak suami istri ya. Yang pertama adalah ini adab ya, adab dalam suami istri. Yang pertama adalah amanah ya. Amanah ini masing-masing menjaga amanah, masing-masing menjaga hak-hak antara suami dan istri. Suami istri adalah tadi ya, harus ada sinergi antara nahkoda dengan asistennya ya. Kemudian cinta kasih ya, harus ada tumbuh kasih sayang ya antara suami dan istri. Tulus, kasih sayang yang tulus ya, bukan kasih sayang karena syahwat saja. Kalau kasih sayang karena nafsu saja, suatu hari istri kita menua, maka kasih sayang itu akan hilang. Sama juga ya, suatu hari
suami kita jatuh bisnisnya misalkan ya, hilang uangnya, maka kita akan tidak punya kekuatan untuk melanjutkan kasih sayang itu. Jadi harus didasari oleh kasih sayang yang tulus ya. Ya, kemudian selanjutnya ya, poin yang ketiga adalah saling percaya ya. Saling mempercaya. Kita menaruh kepercayaan untuk mendidik anak misalkan kepada istri kita ya. Istri kita menaruh kepercayaan kepada suami untuk mengambil harta yang halal di luar sana ya. Saling mempercayakan ya. Dan kita juga berkomitmen ya untuk terus bersama sampai ke surga begitu ya. Kemudian ada adab-adab umum ya, lemah lembut dalam kehidupan sehari-harinya ya. Tadi ya, tidak memasang perangai yang garang, kasar ya. Ketika pun misalkan pasangan kita marah, maka kita memaklumi dia ya. Karena kita tahu bahwa manusia itu memiliki tabiat ya. Silahkan Pak Syam dan Najib. Bisa masuk Pak? Biasanya sudah bisa. Bisa ya, alhamdulillah. Bisa clear ya? Kembali. Ya. Nah, ini dia. Yang berikutnya ya sekalian, setelah adab ya, kemudian hak istri terhadap suaminya. Yang pertama adalah memperlakukan hak istri terhadap suami ya, hak istri terhadap suami, memperlakukannya dengan baik ya, karena dalil-dalil berikut ini ya, dan bergaulah dengan mereka dengan cara yang baik. Kita harus perlakukan pasangan kita dengan sebaik mungkin, lebih baik daripada interaksi kita dengan manusia secara umum ya. Kemudian berikutnya ya sekalian, mengajarkan persoalan yang urgent terhadap istri kita. Nah, kalau istri kita belum bisa sholat ya, maka laki-laki wajib mengajarinya ya. Istri kita belum berhijab, kita wajib mengajarinya. Istri kita belum bisa ngaji, kita wajib mengajarinya ya. Akidahnya masih sesat misalkan, apalagi ya, kita harus membimbingnya gitu ya. Tetapi kalau kita tidak mampu, bagaimana? Bawa dia ke dalam majelis-majelis yang sesuai yang dia perlukan begitu ya. Majelis-majelis ilmu. Minimal jangan larang dia ya. Minimal jangan melarang dia. Kan ada tuh laki-laki yang pakaiannya biasa aja dong. Jangan gitu-gitu amat ya. Artinya apa? Dia tidak mengerti masalah kewajiban dia terhadap istrinya. Ya, karena salah satu kewajiban seorang pemimpin rumah tangga adalah menghindarkan ya keluarganya daripada api neraka ya. Ini sangat-sangat penting sekali, sangat vital sekali. Kemudian yang berikutnya, mewajibkan istri melaksanakan ajaran Islam beserta etika-etikanya ya. Ini mengajarkan istri kita ya, pasangan kita hal-hal agama ini bukan hal yang kecil ya, Bos. Bisa jadi menjadi target jangka panjang. Misalkan 5 tahun, 10 tahun ya ke depan begitu. Jadi nggak bisa kita misalkan sudah rutin puasa, istri kita disuruh puasa. Atau apalagi kita belum puasa, istri kita disuruh puasa. Cara ideal untuk mengajari istri dan anak kita puasa adalah dengan cara puasa bareng. Di situ ada sahur bareng, ada buka puasa bareng. Sama ya ketika kita ngajari anak-anak sholat, misalkan, nak ayo sholat, sudah waktunya sholat. Nggak bisa, kita harus membersamai mereka, meneladani mereka untuk melakukan hal tersebut ya. Maka ketika terjadi kebiasaan ini, nanti suatu ketika anak kita yang akan menegur kita. Ya sama ya, istri kita juga sama ya. Jangan kita menegur pasangan kita dalam hal-hal yang kita inginkan sesuai nafsu kita ya. Lalu kemudian mengabaikannya untuk urusan yang lain begitu ya, iwas kalian. Karena ketika kita mengajari dia hal-hal yang baik pada sebuah aktivitas ibadah yang lain, maka dia pun akan menegur kita pada keburukan kita yang lain. Jadi harus berimbang di sini. Kemudian yang berikutnya ya, yang keempat ya. Yang keempat tadi, berlaku adil terhadap istrinya dan terhadap istri yang lain. Ini kalau sudah punya lebih dari satu istri ya.
Kalau satu istri saja bermasalah, jangan mencari masalah yang baru. Karena ada orang berpikir, aduh istri saya Ustadz ini gangguan setan. Saya mau ambil yang kedua yang belum disentuh setan. Itu ngimpi. Istri kita gangguan setan karena kita juga gangguan setan. Allah sudah pasangin begitu ya. Kalau kita ngambil istri yang kedua, bisa jadi gangguannya lebih parah lagi ya gitu. Dan kita akan diintai oleh dua setan. Dua serigala begitu ya. Tadinya satu setan menjadi dua setan, double masalah gitu ya. Ini yang menyebabkan saya terutama ya dan kawan-kawan ini sering bilang, Ustadz kapan nih nikah lagi, kapan nih nikah lagi. Istri kami bilang nunggu Ustadz nih nikah lagi kami juga baru akan siap gitu kan. Nggak begitu juga saya bilang. Kalau satu istri ini belum kita bisa kuasai ya, apalagi istri-istri yang lainnya ya. Jadi jangan berpikir menikah lagi itu adalah solusi tanpa masalah gitu ya. Itu justru menghadirkan tantangan yang baru ya. Kalau sudah siap ya silahkan, tidak masalah, tidak haram begitu ya. Tapi kalau kita melihat satu istri nangis belum mampu, jangan berpikir nanti kita akan mampu melihat 3-4 istri menangis sekaligus gitu kan. Kalau kita belum mampu menghadapi satu mertua, ya kan, apalagi menghadapi empat mertua, karena istri itu ada mertuanya gitu ya. Jadi bahasanya lebah itu ada sengsurudannya. Ada apa namanya itu? Jangan lupa sengatannya ya, jangan ingat madunya aja. Tidak membuka rahasia istri dan tidak membeberkan aibnya, sebab ia adalah orang yang diberi kepercayaan terhadapnya, dituntut menjaga dan melindunginya. Ya. Sesungguhnya ini tadi ya yang saya sampaikan di awal, sesungguhnya manusia yang paling jelek kedudukannya di sisi Allah adalah suami yang menggauli istrinya dan istrinya bergaul dengannya, kemudian dia membeberkan rahasia hubungan suami istri tersebut. Gitu ya. Subhanallah ya. Pernah ada satu pasien bercerita depan saya, Ustadz, istri saya ini kalau mau digauli dia kerasukan Ustadz. Gitu ya. Saya antara mau ketawa dan mau menahan dia cerita gitu, tapi ingin kelanjutannya juga. Gitu ya. Lalu gimana? Pelan-pelan bicaranya. Ya Ustadz, sampai tetangga kami itu tahu katanya. Nah, dia mau dikerjain tuh katanya. Kenapa setiap setiap mau digauli dia kerasukan, habis itu laki-lakinya mengejar istrinya sampai istrinya keluar gitu. Jadi tetangga-tetangga pada tahu bahwa oh ini udah mau bersenggama nih, katanya mulai kerasukan dan mulai jerit-jerit dan lain-lain. Subhanallah. Nah, ya sekalian, hal gini ya jangan sampai kemudian keluar daripada rumah begitu. Jadi maksudnya jangan nanya gitu di depan umum, nanyanya depan ustadz aja gitu ya. Ini termasuk apa? Termasuk membeberkan hal yang rahasia di rumah gitu ya, ya sekalian. Kemudian sekarang hak suami terhadap istrinya, karena saya sampaikan berimbang ini ya, kaum muslimin. Taat kepadanya selama tidak dalam kemaksiatan kepada Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala berfirman, kemudian jika mereka mentaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, kemudian istrinya tidak datang kepadanya, dan suaminya marah kepadanya, maka malam itu istrinya dilaknati para malaikat sepanjang malam. Seandainya aku suruh seorang untuk sujud kepada orang lain, maka aku suruh seorang istri sujud kepada suaminya. Jadi poinnya ikhwas kalian, yang pertama, hak seorang suami dari istri gitu ya. Taati suami ya. Karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika misalkan kita capek ya, seorang wanita nih dalam keadaan capek, tidak nyaman, kemudian suaminya mau bersama dia, maka di situ tidak ada alasan bagi wanita untuk menolaknya. Maksudnya ketaatan terhadap suami ini selama hal itu adalah tidak menyimpang daripada syariat. Ada ada garis yang jelas ya. Kalau suaminya menyuruh ke dukun, itu kita harus menolaknya.
Jadi ketaatan di sini selama suami itu tidak memerintahkan hal yang sifatnya buruk begitu. Nah ini banyak terjadi ya. Banyak terjadi gangguan setan itu membuat wanita tidak mau bersama suaminya dengan berbagai alasan. Contoh ini yang dibuat setan itu contohnya saat berhubungan tidak nyaman begitu ya. Dan ini terjadi bertahun-tahun Pak, ada ya. Ada satu kondisi saya mendapatkan sebuah pasien ya. Ustaz saya, jadi suaminya bilang, Ustaz saya sudah 6 tahun ini tidak bersama istri saya. Istri saya selalu menolak dan tidak mau Ustaz. Saya tanya kepada istrinya kan, benar nggak begitu Pak? Karena kalau saya diagnosa suami istri pasti dua-duanya harus dihadirkan gitu ya. Minimal diagnosa sebelah sini terpisah, nanti diagnosa juga sebelah sini baru dihadirkan bareng. Ketika saya klarifikasi kepada istrinya, enggak Ustaz, enggak begitu sebetulnya. Tetapi saya itu memang merasa nyaman ketika menghadap tembok Ustaz. Dan ini tulang belakang saya itu sakit. 6 tahun ini sakit. Jadi saya bukan enggak mau sebenarnya, tapi saya sakit. Kalau telentang itu saya sakit. Dan saya nyaman tidur itu menghadap ke tembok Ustaz. Kalau ibu menghadap tembok berarti membelakangi suami dong. Iya. Nah ini 6 tahun nggak sadar loh ya. 6 tahun nggak sadar bahwa dia itu dikondisikan untuk setan ya, untuk membelakangi suaminya pada satu ranjang. Subhanallah. Ini contoh tipu daya setan yang langsung. Atau misalkan ketika wanita itu tidak merasakan kenyamanan sama sekali. Ini di kisahnya di Tanjung, di mana ya? Di Sumatera Selatan lah yang jelas. Tanjung Pura atau mana ya? Baik, di situ ada seorang suami istri yang beliau Martapura. Ya. Jadi ceritanya beliau mengatakan, Ustadz alhamdulillah saya ini baru merasakan kenikmatan hubungan suami istri ketika suami saya bakar seluruh jimatnya. Tahun berapa? Itu tahun 97 Ustadz. Saya nikah tahun 90, suami bakar jimat 97. Jadi 7 tahun itu saya merasakan tidak nyaman saat hubungan badan. Saya hanya melakukan itu karena kewajiban saya aja. Dan saya baru merasakan, oh begini ya nikmatnya hubungan suami istri setelah suami saya bakar jimat. Luar biasa ya. Beliau saat ini menjadi peruqyah paling militan di sana. Mungkin dari tahun 2000-an beliau sudah berdakwah. Sekarang sudah 20 tahunan jadi peruqyah di sana. Dulunya tahun 97 dia baru bakar jimat. Luar biasa ya. Ternyata jimat itu bikin tidak nikmat. Ya. Jadi ibu, bapak sekalian cek jimatnya masih ada nggak? Mungkin masih ada ya kan. Nah ini kenapa? Maksudnya sebuah gambaran. Padahal sudah punya anak 3 ya. Waktu itu tahun 97 itu sudah punya anak 3. Dia hubungan badan tidak nikmat, tetapi istrinya tetap sabar gitu ya melakukan ini. Dan di sisi lain ini adalah tipu daya setan. Mau kisah lain nggak? Kisah lain di Sukabumi. Ini Jawa Barat ya. Ada seorang ibu beli madu Yaman, madu sider Yaman. Saya bilang, ibu, madu ini khusus untuk laki-laki. Saya belum menjualnya kepada ibu-ibu. Ya nggak apa-apa Ustadz, untuk suami saya. Ya udah. Sebenarnya dia ceritanya ingin meruqyah tokonya awalnya ya. Kemudian beliau bawa madu itu, kemudian sampai di rumah, ya. Kemudian beberapa bulan kemudian dia hubungi saya lagi. Ustadz, saya ambil madu, saya coba madu itu Ustadz. Dan kemudian rasa gairah saya timbul Ustadz. Dan saya seperti ibu di Martapura tadi, saya baru merasakan gairah seksual setelah minum madu itu. Kenapa Ustadz? Sampai saya malu Ustadz. Beliau bilang gitu. Malu gimana ibu? Saya minta terus. Dan saya takut punya adik lagi, dia bilang. Punya anak lagi maksudnya. Ya. Saya bilang, oh mungkin dalam tubuh ibu ada sihir yang ibu tidak sadar. Selama hubungan badan ibu, selama hubungan badan bertahun-tahun punya anak itu, ibu tidak merasakan kenikmatan. Tapi setelah minum madu anti sihir itu, maka sihirnya hilang. Dan kemudian ibu merasakannya. Begitu. Jadi, luar biasa ibu sekalian. Ini adalah tipu daya setan di mana di ranjang ya. Nah ini wanita dalam hal ini harus taat kepada suaminya meskipun tidak nyaman ya, meskipun dalam keadaan berat. Kenapa? Karena akan melahirkan
keberkahan gitu ya, keberkahan di kedepan hari. Coba kalau enggak nyaman langsung cerai, bagaimana hasilnya? Ya, mungkin akan lebih buruk lagi ya. Barakallahu fik. Dan poin yang kedua, ikhwas kalian, di sini Nabi SAW bersabda, seandainya boleh seorang wanita itu seorang manusia itu sujud kepada manusia yang lain, maka aku akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Ya. Jadi luar biasa sekali ini perintah taat ini, selama perintah itu tidak melanggar syariat, atau selama perintah taat itu tidak menyelisih perintah taat dari Allah untuk mentaati Allah dan Rasulnya. Ya. Yang berikutnya, menjaga kehormatan suaminya, kemuliaannya, hartanya, dan anak-anaknya. Ya. Dalam hal ini ya ikhwas sekalian, Rasulullah SAW bersabda khusus ya, seorang wanita itu jika dia sholat 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, kemudian menjaga harta suami dan taat, menjaga diri ketika suaminya tidak ada dan dia taat pada suaminya, maka masuklah dia ke dalam surga dari pintu mana saja. Jadi seorang wanita bisa memasuki surganya Allah Ta'ala hanya dengan tinggal di rumah begitu ya. Ada kisah lagi ya. Ini seorang yang wanita karir. Nah, ya, ada seorang wanita karir di Jakarta, ini ceritanya. Beliau bertanya kepada saya waktu itu, Ustaz, bolehkah seorang wanita berdoa punya cita-cita untuk naik jabatan? Nah, ini pertanyaan unik ya. Maka saya sampaikan, ibu sekarang jabatan hari ini apa? Saya di Kementerian Keuangan. Beliau bilang begitu. Oh ya. Maksudnya ibu ingin jadi Menteri Keuangan atau Menteri Ekonomi? Enggak, saya bercita-cita ingin menjadi penasehat keuangan. Lalu saya sampaikan ya beberapa poin ya, bahwasanya kalau wanita memimpin itu akan terjadi kerusakan. Itu sabda Nabi, Pak. Jadi hati-hati nih laki-laki yang istrinya memimpin Anda. Ya, laki-laki yang dipimpin oleh istrinya, baik dalam hal ekonomi ataupun dalam hal yang lainnya. Karena kalau ekonominya dipimpin, maka yang lainnya pun ikut terpimpin begitu ya. Maka ini akan terjadi kerusakan di rumah, gitu ya. Maka saya sampaikan kepada ibu ini, ibu seandainya ibu jadi Menteri Keuangan atau jadi Menteri Ekonomi dan Indonesia bebas riba karena ibu jadi menteri, itu belum tentu hal tersebut menjadikan ibu punya jaminan untuk masuk ke dalam surganya Allah Ta'ala. Karena sebenarnya surga wanita itu bisa diraih tanpa harus keluar rumahnya. Maksudnya, belum tentu kita berjuang di luar itu kita menghasilkan surga, karena jaminan yang jelas surganya ada di dalam rumah. Ya Bapak sekalian, kalimat ini ternyata masuk ke dalam relung hatinya ya. Dan Allah Ta'ala kemudian memberikan dia hidayah. Dia merenung, dan hari berikutnya, ini hari kelima. Jadi saya punya program bimbingan terapi intensif ya, 7 hari Bapak sekalian. Itu saya analisa pasien-pasien saya. Ada yang hari ketiga, keempat itu belum nangis. Itu pasti saya telisik, itu saya fokuskan orang-orang itu. Pasti ada masalah. Ya. Belum muncul setannya begitu ya. Belum keraksukan gitu ya. Bapak Ibu pasti nanya kan, kenapa saya Ustaz enggak muncul-muncul ini? Enggak kerasukan, enggak muntah, enggak nangis. Kenapa? Karena pasti hatinya masih keras, belum turun hidayah ke sana. Maka besoknya subhanallah, sebelum terjadi ruqyah dia nangis sejadi-jadinya dan dia kesurupan. Dan saya keheranan, ibu ini kemarin kita ruqyah habis-habisan sampai tengah malam tidak nangis, tidak goyah gitu ya. Ketika malam itu belum mulai, baru saja kami datang dan duduk, dia sudah mulai nangis suguk-sugukan dan muncul setan. Setelah selesai, kita sadarkan, saya tanya apa yang menyentuh ibu. Dan beliau bilang, Ustadz, di rumah saya ada buku yang sangat banyak, perpustakaan. Di dalamnya judulnya berbahasa Inggris semua, sedikit yang lokal dan tebal-tebal. Tentang ekonomi, tentang keuangan, ya, tentang bisnis. Tetapi hanya ada sedikit buku agama. Dan itu saya taruh di pojok dan saya kunci, mungkin sudah berdebu. Dan malam itu setelah Ustaz sampaikan tentang hadis itu dan penjelasannya, saya jadi berpikir,
saya selama ini terlalu jauh. Belum ada cita-cita untuk menjadi seorang wanita solihah dalam diri saya. Jadi benar Ustaz sampaikan, nampaknya saya harus sederhanakan cita-cita saya. Jadi ketika kemarinnya beliau bertanya, Ustaz bolehkah saya berdoa dan bercita-cita naik jabatan? Nasihat saya waktu itu, sederhanakanlah cita-citanya. Kenapa? Karena surga wanita itu ada di rumah. Masya Allah ya. Allah permudah loh urusan seorang wanita ya. Nah, hamba Allah yang dimuliakan ya. Kemudian poin ketiga, tetaplah berada di rumah suami ya. Suka ada nggak istrinya kalau bertengkar itu pengen pulang? Saya nggak minta cerai tapi saya mau pulang. Nah, suka gitu biasanya ya gangguan setan itu. Nah, Bapak bisa lihat, Anda sebagai suami harus sekuat tenaga mencekalnya, ya, harus melarangnya, bukan memenjaranya ya, tetapi harus sekuat tenaga, ya, membiarkan Anda bersama istri, bersamanya dia terus maksudnya. Kenapa? Kalau sudah pulang ke rumah, nanti akan muncul strategi iblis yang lainnya, ya. Nanti akan berbicara dengan suaminya, ya, akan ada provokasi dan akhirnya sampai terjadi perceraian. Jadi nasihat bagi seorang istri, tetaplah di rumah ya. Baik, selain ya, kemudian selanjutnya dosa yang banyak dilakukan oleh suami istri. Ya. Kalau tadi hak suami, hak istri, ya sekarang adalah dosa yang terjadi pada suami istri. Yang pertama adalah durhaka suami kepada istri dulu. Nanti ada durhaka istri kepada suami. Ini yang jarang dibahas. Durhakanya suami kepada istri bagaimana ya? Yang pertama, suami tidak mengajarkan ilmu agama. Ya. Lebih durhaka lagi ketika suami melarang istrinya untuk belajar ilmu agama. Ya. Karena Rasulullah SAW melarang laki-laki untuk melarang wanita pergi ke masjid di malam hari. Jadi ibu sekalian, wanita itu baiknya sholatnya di rumah. Tetapi Nabi melarang laki-laki melarang istrinya ke masjid. Ya, ini dalam artian untuk apa? Mendapatkan keutamaan sholat ataupun mendapatkan ilmu di majelis ilmu begitu ya. Jadi ibu sekalian, ini karena ada suatu ketika, suatu kondisi ya, istri kita sudah paham agama, suami kita belum paham agama. Maka dalil ini bisa kita pakai dan ini menjadi tetap titipan pesan kita ya. Kemudian laki-laki yang tidak cemburu terhadap istrinya, ini adalah laki-laki yang durhaka. Maksudnya bukan kita harus cemburuan seperti wanita ya, Basilin. Maksudnya itu kita harus marah, merasa tidak ridho ketika istri kita menampilkan perhiasannya gitu ya. Membuka auratnya untuk laki-laki yang lainnya. Ada seorang tabi'in mengatakan, kalian ini menganggap dosa itu adalah hal yang biasa. Di zamanku dulu, di zaman para sahabat maksudnya, ya. Kami lebih baik terbunuh atau membunuh daripada istri kami terlihat rambutnya meski selembar. Jadi seorang tabi'in mengatakan, seorang tabi'in ini artinya Pak, orang yang pernah bertemu para sahabat. Jadi ada nabi, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in ya. Ini memastikan aja kita tahu. Jadi sahabat itu orang yang bertemu nabi. Tabi'in, orang yang bertemu menyaksikan kehidupan para sahabat nabi tanpa melihat nabi, ya. Kemudian tabi'in ini adalah orang yang menyaksikan, orang yang pernah menyaksikan kehidupan para sahabat. Jadi seorang tabi'in ini artinya orang yang pernah mengatakan di zaman sahabat. Ya, ini dalam kitab Al-Kabair ya dikisahkan. Maksudnya beliau mengatakan orang-orang di zamanku saat ini, di zaman tabi'in itu menganggap ada dosa kecil, ada dosa besar. Padahal di zaman para sahabat semua dosa itu besar gitu. Bapak Ibu mungkin pernah membaca ya kitab ini ya tentang dosa kecil dan dosa besar. Di zaman sahabat, semua dosa itu adalah besar. Bahkan beliau mengatakan, aku lebih baik terbunuh
atau membunuh daripada istriku terlihat rambutnya meski selembar oleh laki-laki yang lain. Luar biasa ya. Hari ini kan tidak begitu lagi. Hari ini lebih parah lagi, wanita-wanita terurai rambutnya di media sosial. Bahkan ada juga laki-laki yang membiarkan istrinya tampil, nampak dadanya, ya, nampak kecantikannya, make upnya di media sosial. Laki-laki yang tidak cemburu terhadap istrinya yang masih suka selfie, maka apa yang terjadi? Termasuk laki-laki yang durhaka kepada istrinya. Dan ini bisa menjadi celah bagi setan untuk menguasai istrinya. Dan menjadi celah bagi laki-laki untuk menjadi lemah keadaannya untuk menghadapi istrinya. Ya. 3 golongan yang Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, yaitu seorang yang durhaka pada orang tuanya, wanita yang menyerupai laki-laki, dan ad-dayut. Nah, ad-dayut ini adalah laki-laki yang tidak cemburu kepada istrinya ketika nampak auratnya. Dayut ini termasuk satu daripada 70 dosa besar. Jadi Bapak boleh, Pak, ya, mengambil alih akun Facebook istrinya dan menghapus foto-fotonya, ya, yang tampil di media sosial. Itu termasuk keperkasaan seorang laki-laki, ya. Dan ketika tidak mampu berarti dia lemah. Ya, Ibu sekalian. Karena itu akan menjadi dosa jariah, ya. Kemudian perilaku durhaka suami kepada istri, tidak memberi uang belanja alias nafkah untuk istrinya. Nah, ini termasuk pesan dari Nabi SAW. Rasulullah bersabda, seorang cukup dipandang berdosa bila ia menelantarkan uang belanja istrinya, ya, yang menjadi tanggung jawabnya. Dan ini tentu standar berbeda-beda, Pak, ya. Nah, standar setiap orang berbeda-beda. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, pernah dapur kami ini tidak ngebul selama 40 hari. Jadi dapurnya istri Nabi SAW, Aisyah radhiyallahu anha, beliau menyampaikan, dapur kami tidak ngebul selama 40 hari. Maksud tidak ngebul itu apa, Pak? Tidak ada proses memanggang roti di situ, memasak sup di situ. Mereka hanya memakan kurma dan roti kering. Kalau di Arab kan padinya itu kurma, Pak, ya. Karbonya adalah dari kurma. Jadi jangan lalu ibu pulang ke rumah, tuh kan kata Nabi juga, gitu ya. Padahal uang belanjanya sudah besar, gitu ya. Jadi ini standar berbeda-beda tentunya. Kemudian membiarkan istri yang bekerja atau menafkahi diri suami dan juga menjadi suami yang dipimpin oleh istri. Nah, ada kan ya istrinya pergi kemana? Ke Hong Kong, menjadi TKW, terhina di sana, suaminya di rumah santai-santai. Bahkan ada yang nikah lagi. Nah, subhanallah, itu durhaka suaminya, ya. Saya tahu persis ini karena saya sering bolak-balik ke Hong Kong, lebih dari 18 kali ya ke sana. Dan di sana ada 183.000 wanita yang sedang bekerja. Ya. Dan saya tidak temukan satu pun laki-laki yang bekerja di sana. TKI-nya sangat jarang, ya, bisa dihitung jari. Saya nggak pernah ketemu malah perempuan yang kerja di sana. Di Singapura banyak, ya, di Malaysia, di Saudi Arabia. Jangan, ya, dampingi istri kita. Ya, kalau bisa jangan biarkan dia keluar rumah, karena istri itu nggak boleh keluar rumah lebih dari 24 jam. Ya. Kemudian perilaku durhaka suami lainnya adalah membenci istri sendiri. Janganlah seorang suami yang beriman membenci istrinya yang beriman. Jika tidak menyukai satu akhlak darinya, dia pasti meridai akhlak darinya yang lain. Ya, jadi maksudnya jangan karena satu keburukan kita memboikot, membenci, tidak bicara bertahun-tahun, gitu ya. Ada yang begitu kan? Karena apa? Bisa jadi ada kebaikan yang lain yang dari satu hal yang kita benci. Berikutnya, enggan membantu istri melakukan pekerjaan rumah. Ya, Rasulullah SAW termasuk tadi, ya, suami yang baik, bukan termasuk, beliau adalah contoh suami terbaik dan beliau membantu istrinya dalam urusan rumah tangga. Ya, membantu istri dalam artian bukan harus dia cuci piring, bisa jadi menghadirkan babysitter, menghadirkan pembantu rumah tangga ketika dia mampu, ya. Ketika tidak mampu jangan malu untuk cuci piring, ya, cuci pakaian, menjalankan mesin cuci, memasak, ya, ya, ibu sekalian, karena itu adalah
tugas laki-laki juga. Kemudian menyebar luaskan aib istri, ya terutama urusan ranjang, ya. Tadi telah disampaikan ini mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menikah lagi tanpa mengindahkan aturan dan ketentuan syariat. Berikutnya ya sekalian, ringan tangan, ya, memukul, menyakiti tubuh istri dan menjelek-jelekannya di hadapan orang lain. Nah, ini bagian adab juga. Saya pernah ke Hong Kong, ke negeri-negeri non-muslim, Bapak sekalian. Mereka sampai usia 84 tahun itu masih gandengan tangan ke pasar gitu ya. Di Cina, di sana ada satu hal positif yang saya ambil, meskipun mereka non-muslim, mereka itu tidak bertengkar di luar rumah. Jadi di luar nampak romantis dan itu suatu kewajiban. Jadi tidak masalah meskipun sedang bertengkar di luar, kita harus nampak baik gitu ya. Tujuannya apa? Karena ini adalah perintah Allah, ya. Perintah Allah dan Rasulnya, perintah Nabi SAW, ya. Tidak boleh kita menjelek-jelekan istri kita di luar rumah kita. Hendaklah engkau memberinya makan jika engkau makan, memberinya pakaian jika engkau berpakaian, tidak memukul wajah dan tidak menjelek-jelekannya. Jadi jangan suaminya keren, istrinya lusuh gitu. Ya, atau sebaliknya Bu ya. Istrinya fashionable, suaminya enggak punya pakaian gitu. Pakaiannya cuma 2-3 biji gitu ya. Baik, perilaku durhaka suami pada istri yang lainnya, bersikap baik pada orang lain namun begitu buruk dan kasar pelakunya terhadap istri sendiri, ya. Jadi, jangan ada kepalsuan, ya. Kemudian berikutnya adalah dosa istri terhadap suami. Nah, ini saatnya Bapak yang mencatat ini ya. Tadi Ibu semangat sekali mencatat ya. 10 poin ini. Nah, ini sekarang Bapak nyatat juga ya kan. Sekarang adalah dosa istri terhadap suaminya apa aja ya. Yang pertama mengungkit-ungkit pemberian kepada suami. Kenapa Rasulullah sampaikan ini? Karena Rasulullah sangat tahu ya keadaan tabiat umatnya. Ada 3 golongan yang pada hari kiamat Allah tidak berbicara kepada mereka, tidak melihat mereka, dan tidak mensucikan mereka. Serta bagi mereka azab yang pedih. Wah, ini dosa besar ya. Abu Dzar berkata, mereka merugi. Siapa mereka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, orang yang memanjangkan ujung pakaiannya. Orang yang suka mengungkit pemberian, dan orang yang memberikan barangnya dengan sumpah palsu. Memanjangkan pakaian ini seperti raja-raja zaman dulu ya. Raja-raja zaman dulu pakaiannya panjang begitu. Karena kesombongan begitu. Maka Rasulullah memerintahkan untuk memotong jubahnya di atas mata kaki ya. Dan Bapak Ibu sekalian kalau lihat di masjid-masjid ya, di masjid-masjid kaum muslimin, pasti saat sholat yang celananya panjang itu suka dilipat ke atas gitu ya. Maka yang memotong celananya jangan dianggap kebanjiran atau aliran yang radikal. Memang itu adalah perintah dari Nabi SAW. Namun tentunya ada perbedaan pandangan di antara para ulama ya tentang memotong ini. Namun yang jelas itu termasuk orang yang tidak dilirik oleh Allah ya. Di sini termasuk mengungkit-ungkit pemberian ya. Kemudian banyak berkeluh kesah dan kurang bersyukur ya. Tidak berterima kasih kepada suami ya. Ini yang menyebabkan wanita itu kebanyakan masuk neraka. Jadi saat Nabi Isra Mi'raj itu ditampakkan penghuni neraka jahanam itu kebanyakan adalah wanita. Dan Nabi bertanya, ada apa mereka ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan mereka kufur. Banyak wanita itu kufur. Lalu para sahabat bertanya, apakah mereka kufur kepada Allah? Bukan, kata Nabi, mereka kufur kepada suaminya. Ini hadisnya Rasulullah. Maksudnya kufur terhadap suaminya ini ada apa? Mengingkari pemberian suaminya. Ini jangan Nabi, saya aja sering, Ustaz, suami saya itu tidak ada baik-baiknya Ustaz. Ibu yakin? Iya Ustaz. Anak udah berapa? 3 Ustaz. Apa itu bukan kebaikan? Apakah itu suami yang bikin dan ibu tidak menikmati? Ya. Nah, ini adalah tabiat. Ya, tabiat itu maksudnya karakter yang pasti pada wanita gitu. Dia itu akan berkeluh kesah. Dan ini adalah
target iblis. Saya lihat. Iblis itu kan setelah dilaknat, diturunkan ke muka bumi, dia bersumpah akan menceraikan, akan menyesatkan, menghancurkan seluruh manusia, dan dia mengatakan, dan saya memastikan, dan engkau akan mendapati ya Allah, banyak di antara mereka tidak bersyukur. Jadi iblis setelah dilaknat, diturunkan ke muka bumi, dia berdoa kan, berdoanya apa? Agar dipanjangkan usianya. Setelah dia berdoa agar dipanjangkan usianya dikabul oleh Allah, dia mengatakan, saya pastikan ya Allah, bahwa banyak di kalangan dari keturunan Adam alaihissalam ini tidak bersyukur. Maksudnya berkeluh kesah. Dan saya perhatikan, lihat, seluruh orang yang kena sihir tafrik itu apa? Sihir yang memisahkan suami istri, pasti di dalam dadanya ada gejolak ini. Ini gejolak kekufuran, tidak bisa mensyukuri nikmat suaminya. Luar biasa ya. Selanjutnya, perilaku durhaka istri kepada suaminya berlebihan dalam menuntut kesempurnaan. Ya. Jadi menuntut suaminya seperti ustadz yang dia lihat di televisi, mungkin di YouTube. Jadi habis nonton kajian itu bukan pulang ke rumah jadi adem, tetapi jadi lebih buruk lagi. Ya, menuntut kesempurnaan ya daripada suaminya. Kemudian tidak memperhatikan mertuanya. Nah, ini saya perhatikan ya, sering ini terjadi pertengkaran antara menantu dan mertua. Ternyata setan tahu loh titik-titiknya. Ya, ternyata setan sangat mengetahui titik-titiknya. Yang menyakiti mertua artinya menyakiti suami. Bapak juga sama, menelantarkan mertua istri artinya menelantarkan istri. Menikah itu adalah tidak hanya menikahi wanita, tetapi menikahi juga ayahnya, ya, keluarganya. Jadi pernikahan itu tidak hanya kita berdua, maksudnya adalah pernikahan antara kita dan keluarga mereka. Jadi ini perlu diketahui sekalian, ya. Bagi seorang istri, berbaiklah kepada mertua karena itu adalah cara berbakti kepada suami. Juga demikian seorang suami, perhatikan keadaan mertuanya, yaitu ayah ibu istri kita, karena ini adalah cara untuk menyayangi istri kita. Ya. Berikutnya, tidak mempercantik diri di hadapan suami. Ya. Nah, bisa lihat. Ibunya kalau mau ke kondangan, berapa lama dandannya? 5 menit atau 50 menit? Dan bandingkan ketika menyambut suaminya pulang, berapa lama dandannya? Ini bisa dijawab dengan cepat, Pak, ya. Mungkin ibu enggak pernah siap-siap. Kalau ketemu suami punya baju dinas nggak? Istrinya punya baju dinas nggak, Pak? Ya, siapkan ibu baju dinas di hadapan suami. Nah, gitu ya. Jangan hanya baju terbaik untuk keluar rumah, tapi baju terbaik saat di hadapan suami. Ini termasuk kedurhakaan daripada seorang istri ya terhadap suaminya. Baik. Pakai parfum, keluar pakai parfum, Bapak harus cemburu ya. Wajib cemburu karena Rasulullah SAW menyebutkan itu adalah wanita-wanita pelacur ya, yang mereka memakai parfum dengan keinginan untuk dilihat oleh wanita laki-laki yang lain. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan itu telah berzina. Dalam riwayat lain Rasulullah mengatakan itu adalah seorang pelacur. Gitu ya. Artinya dalam rumah harus harum, keluar rumah nggak usah pakai harum-haruman, begitu. Jangan terbalik. Di rumah pakai daster yang 30.000, keluar pakai baju yang 300.000, ini kebalik. Ya, jadi harus cantik di rumah dan juga baik di luar. Ya, semoga Allah Taala turunkan sakinah di rumahnya. Dan semoga Allah Ta'ala menangkan Bapak Ibu semuanya dari lembah kesedihan yang dibuat oleh setan menuju lembah kemenangan dan kebahagiaan ya. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Ya, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan ketenangan ke dalam dada kaum muslimin. Yazdadu imanan ma'a imanihim, untuk menambahkan ketaatan ya, menguatkannya. Walillahi junudus samawati wal ardh, dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi ya. Wa kana Allahu aliman hakimah. Jadi hamba Allah yang memuliakan, sakinah, kebahagiaan, ketenangan di rumah
Itu terjadi kenapa? Karena seseorang beriman kepada Allah memiliki para bala tentara langit yang akan memastikan kemenangan dan kemuliaannya. Ya barakallahu fikum.